warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Bahtiar dari kelompok 2 kelas 02 SAKM 002. Perkenalkan, nama saya Putri Oktavia Pratama dari kelas 02 SAKM 002. Perkenalkan, nama saya Mafatihul Hanafi dari kelas 02 SAKM 002. Perkenalkan, nama saya Malika Magdalena dari kelompok 2 kelas 02 SAKM 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu, saya dari kelas 02 SAKM 02. Hari ini saya ingin membahas tentang histogram. Saya akan menjelaskan tentang poligon. Di sini saya akan membahas kurva Ogive. Kita mulai dari pengertian histogram. Di sini pengertian histogram adalah suatu grafik seperti diagram batang, tetapi menggambarkan distribusi frekuensi berkelompok dengan menggunakan tepi-tepi kelasnya. Lalu biarkan frekuensi sesuai kelasnya sehingga kita tinggal membuat diagram batang. Itulah yang dikenal dengan sebutan histogram. Poligon adalah garis yang dibentuk dari frekuensi 0 yang melewati titik tengah dan kembali ke frekuensi 0. Langkah-langkah membuat poligon yang pertama yaitu adalah kita harus membuat kolom tambahan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Yang kedua, kita biarkan saja frekuensi sesuai kelasnya sehingga kita hanya membuat diagram batangnya saja. Yang ketiga, tambahkan kolom nilai untuk nilai tengah. Yang keempat, hubungkan tiap nilai tengah sesuai frekuensi dimulai dari 0 frekuensi sebelah kiri ke titik tengah hingga ke kanan dan teruskan ke 0 frekuensi. Contoh soal poligon seperti berikut. Dan cara penyelesaiannya itu adalah dengan menggunakan rumus nilai tepi batas bawah dikurang 0,5 dan batas atas ditambah 0,5. Sekian dan terima kasih. Pengertian kurva Ogive adalah kurva yang menunjukkan kumulatif positif dan kumulatif negatif. Langkah membuat kurva Ogive yang pertama adalah buatlah urutan tepi bawah hingga tepi atas. Yang kedua, sesuaikan kumulatif positif atau negatifnya. Yang terakhir, gambarlah kurva Ogive dengan menghubungkan frekuensi tiap tepinya. Kemudian, agar lebih mudah dimengerti dan dipahami, kita langsung masuk saja ke contoh soal kurva Ogive. Di sini bisa kita lihat ada tabel nilai dan frekuensi. Yang pertama 8-18 frekuensinya 3, 19-295, 30-40 10, 41-51, 15, 52 sampai 622 hingga jumlah banyaknya yaitu 35. Cara penyelesaiannya yaitu kita terlebih dahulu membuat tabel nilai tepi, frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk mencari nilai tepi, rumusnya yaitu batas bawah dikurang 0,5 dan batas atas ditambah 0,5. Untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari, kita awali dengan angka 0, kemudian kita masukkan frekuensi kelas yang awal, dan seterusnya kita hitung dengan cara menjumlahkan frekuensi kelasnya sehingga hasilnya menjadi 35. Sebaliknya, frekuensi kumulatif lebih dari, kita menuliskan jumlah frekuensi terlebih dahulu dan mengurangi frekuensi kelasnya hingga hasilnya menjadi 0. Kemudian bisa kita lihat pada gambar tersebut ada dua kurva Ogive, yaitu kurva Ogive negatif dan kurva Ogive positif. Kurva Ogive negatif selalu bergerak dari atas ke bawah, dan sebaliknya kurva Ogive positif selalu bergerak dari bawah hingga ke atas. Yang pertama ada ukuran tendensial sentral. Ini biasanya disebut juga pemusatan data, yaitu suatu ukuran yang menempatkan suatu letak titik pada pemusatan di mana ada kecenderungan dari variabel untuk mengarah ke titik tersebut. Artinya itu suatu bilangan yang tunggal di mana dapat mewakili dari kelompok data tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang mean. Mean adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data, atau juga bisa kita bilang sebagai rata-rata dari sebuah data. Mean itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang data tunggal.
Data tunggal adalah suatu bilangan yang dapat mewakili nilai pusat dari sebuah distribusi tertentu. Kemudian yang B ada data kelompok, yaitu suatu kelompok berkaitan dengan data distribusi frekuensi. Dalam data ini biasanya lebih banyak N-nya. Langkah-langkah untuk mencarinya yaitu yang pertama mencari nilai tengah di setiap kelas. Yang kedua itu mengalihkan nilai tengah pada masing-masing kelas dengan masing-masing frekuensi. Yang ketiga itu menghitungnya dengan rumus, yaitu rumusnya MN sama dengan frekuensi dikalikan nilai tengah masing-masing kelas dibagi dengan jumlah frekuensi. Di situ ada contoh soal ya. Contoh soalnya bisa dilihat. Untuk mencari nilai tengahnya yaitu yang pertama itu ada 30 ditambah dengan 39. Kemudian dibagi menjadi 2, hasilnya itu 34,5. Kemudian untuk mencari nilai frekuensi dikali nilai tengah yaitu 34,5 itu dikalikan dengan 4. Hasilnya 138. Yang kedua juga sama caranya, seterusnya. Kemudian dijumlahkan frekuensinya, jumlahnya ada 50. Kemudian jumlah frekuensi dikali nilai tengah itu ada 3255. Dan nilai 3255 ini dibagi dengan jumlah frekuensi yaitu 50. Hasilnya itu 65,1. Jadi MN-nya itu adalah 65,1. Itu saja pembahasan dari perwakilan kelompok 2 yang membahas pertemuan 7, materi histogram, poligon, dan kurva Ogive. Sekian dan terima kasih.